Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Pada kali ini kita akan membahas satu materi tentang dokumen tahap praproduksi pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital kelas 10 SMK semua bidang keahlian. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama tentang merancang dokumen tahap praproduksi dan membuat dokumen tahap praproduksi. Adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut bisa dilihat. Kemudian kita mulai tahapan dalam produksi video, animasi, dan atau musik digital. Di sini terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama tahapan praproduksi, dan yang kedua tahapan produksi, dan yang ketiga tahap pasca produksi. Tahapan praproduksi ini adalah tahapan sebelum dimulainya produksi, kemudian tahapan yang kedua yaitu pada saat produksi, dan tahapan yang ketiga yaitu setelah dilaksanakannya produksi. Nah, pada kali ini kita akan membahas tahapan yang pertama yaitu tahap praproduksi. Apa itu tahap praproduksi? Nah, tahap praproduksi adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan persiapan sebelum melakukan produksi. Tahapan ini biasanya berjalan sangat lama, bahkan terkadang sampai menyita sumber daya waktu 75% dari keseluruhan proses produksi. Adapun tahapan dalam produksi ini, yang pertama penentuan konsep atau ide, kemudian desain, kemudian perencanaan produksi, kemudian dokumentasi, membentuk tim, kemudian membuat rancangan desain, kemudian penyempurnaan, dan yang terakhir adalah penandatanganan kontrak dan pembiayaan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah penentuan konsep atau ide atau konsep definition. Ide film dapat kita peroleh dari berbagai macam sumber, antara lain yang pertama bisa dari pengalaman pribadi penulis yang menghebohkan. Kemudian bisa juga dari percakapan atau aktivitas sehari-hari yang menarik untuk difilmkan. Contohnya adalah dari film Tilik. Kalian mungkin pernah dengar film Tilik yang diperankan oleh Ibu Tejo. Nah, di situ kan mereka suka ngomong-ngomong atau suka bercakap-cakap, suka bergibah dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu dari percakapan atau aktivitas sehari-hari yang menarik untuk difilmkan. Kemudian yang ketiga, ada cerita rakyat atau dongeng. Kemudian dari biografi seorang yang terkenal atau berjasa juga bisa. Contohnya adalah Singa Karawang Bekasi, kemudian ada Sang Kiai. Nah, itu adalah contoh dari biografi seorang yang terkenal. Kemudian bisa juga diadaptasi dari cerita di komik, novel, atau cerpen. Kemudian dari kajian musik dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada desain. Desain merupakan proses pengumpulan data dan fakta yang relevan. Nah, data dan fakta yang relevan ini bisa berupa image atau gambar, bisa berupa audio atau suara, bisa berupa video dan lain-lainnya yang berkaitan dengan konsep atau ide perancangan produksi yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga, perencanaan produksi atau production plan. Perencanaan produksi merupakan tahap membuat konsep kerja terhadap apa yang akan dilakukan. Jadi di sini kita membuat konsep kerjanya atau kerangka kerja apa-apa saja yang akan kita lakukan nanti pada tahap produksi. Kemudian yang keempat ada dokumentasi atau documentation. Dokumentasi merupakan sebuah tahap pengumpulan semua jenis data, baik itu teks, video, ataupun audio. Dalam tahap dokumentasi dilakukan juga desain produksi dan perencanaan produksi. Jadi semua dokumen-dokumen, semua data yang berhubungan dengan produksi yang akan kita olah, semua dikumpulkan pada tahap ini, pada tahap dokumentasi. Selanjutnya ada membentuk tim atau tim assemble. Membentuk tim yaitu melalui pembentukan anggota tim, melalui seleksi yang sesuai dengan kebutuhan produksi. Dan diharapkan setiap anggota tim
dapat bekerja secara profesional sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, di sini ada beberapa tim yang biasanya ada di dalam sebuah produksi. Ada desainer, kemudian produser, ada desainer teknik, art director, audio producer, penulis, editor, kemudian graphic artist, kameramen, programmer, pencipta lagu, konten spesialis, technical assistant, asisten produksi, rights and researcher, dan pengacara untuk bagian hukumnya. Kemudian ada membuat rancangan desain atau building prototype. Membuat rancangan desain merupakan sebuah tahap bentuk dasar rancangan atau desain telah dapat diperlihatkan. Untuk apa? Untuk dilakukan tes dan ditentukan layak atau tidaknya untuk diproduksi. Nah, jadi semua rancangan produksi yang telah dibuat di awal di sini harus sudah dapat diperlihatkan kepada siapa? Kepada pimpinan produksi untuk ditentukan layak atau tidaknya proses produksi selanjutnya. Kemudian ada tahapan penyempurnaan atau clear write. Penyempurnaan di sini adalah sebuah proses evaluasi dari beberapa tahap sebelumnya. Ketika masuk pada bagian ini, semua tahap yang dilakukan sebelumnya harus sudah benar-benar jelas dengan melalui kontrol dan koreksi pada tiap-tiap bagian. Rancangan produksi yang tadinya sudah diserahkan kepada pimpinan produksi, selanjutnya ada beberapa evaluasi atau koreksi, maka disempurnakan pada tahap ini. Dan yang terakhir adalah penandatanganan kontrak dan pembiayaan. Nah, penandatanganan kontrak dan pembiayaan ini merupakan tahap terakhir dari praproduksi. Selanjutnya adalah pembuatan sinopsis, naskah, dan storyboard. Proses dalam pembuatan video itu sendiri dimulai dari pencarian ide. Jadi kita mulai mencari ide-idenya di sini. Kemudian dari ide tersebut dituangkan dalam suatu sinopsis. Kemudian dari sinopsis itu dikembangkan lagi menjadi sebuah naskah yang lengkap. Kemudian lanjut ke proses syuting atau pengambilan gambar. Kemudian produksi dan pasca produksi atau nanti proses editing. Selanjutnya kita bahas yang pertama yaitu sinopsis. Sinopsis adalah alur cerita singkat. Nah, sinopsis dijelaskan dalam tulisan singkat sehingga penonton mampu memahami isi cerita yang disampaikan dalam video atau film. Sebuah sinopsis dikatakan baik apabila mampu menjelaskan cerita secara utuh. Baik, di sini ada contoh sinopsis dari film Stand By Me Doraemon 2. Di sinopsis itu dijelaskan bagaimana alur cerita secara singkat dari film tersebut. Kemudian biasanya sinopsis itu akan memunculkan sebuah pertanyaan, bagaimana kelanjutan dari film tersebut. Nah, sinopsis itu mengajak untuk kita menonton film tersebut. Itu adalah contoh sinopsis dari film Stand By Me Doraemon 2. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu adalah naskah. Naskah sendiri adalah teks yang berisi gambaran yang akan dibuat atau tampil di layar. Tujuannya apa? Agar seluruh pendukung dalam pembuatan video itu paham setiap rinci dari jalan cerita yang disampaikan. Berikut ini adalah contoh dari naskah film pendek Manusia Digital. Nah, di dalam satu naskah ini terdiri dari sinopsis, kemudian ada transisi videonya, kemudian ada scene videonya, lokasinya di mana, suasananya seperti apa, kemudian ada cast atau pemerannya, kemudian juga ada sinematografinya. Itu yang ada di dalam sebuah naskah film. Kemudian yang terakhir adalah storyboard. Storyboard adalah sketsa gambar berbentuk thumbnail yang berurutan sesuai jalan cerita. Melalui storyboard, seluruh yang melakukan produksi dalam video tersebut dapat melihat alur cerita dalam bentuk gambar. Jadi di storyboard itu merupakan cuplikan-cuplikan dari video yang akan kita produksi. Berikut adalah contoh format untuk storyboard. Di sini ada SC atau adegan atau scene, kemudian cut, nomor pengambilan gambar, kemudian ada PN, panel, di background, durasi, dialog atau narasi, efek, dan catatan. Kemudian
Di sini ada contoh storyboard dari satu film. Di sini di scene 1 atau scene pertama, suasana pagi hari di Politeknik Negeri Batam. Di situ digambarkan tempatnya di mana, suasana pagi hari itu seperti apa, itu semua digambarkan. Kemudian di scene 2 dia merubah gambarnya menjadi jam, ditunjukkan jamnya jam berapa, dan scene 3, scene 4, scene 5 dan seterusnya. Baik. Sekian materi kita tentang dokumen tahap praproduksi. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.